Al-Mukarram Bapak Ustadz Abai Ubadillah selaku pengasuh Madrasah Al-Hasanah dan seluruh jajaran staf Dewan Guru yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada beliau. Dan juga kepada hadirin ibu dan bapak sekalian yang mudah-mudahan yang bisa hadir di tempat ini dipanjangkan umurnya, amin. Dimudahkan dalam menjalankan segala urusannya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda padang pasir kita, pahlawan reformasi kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang mendobrak dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Pak, Ibu, Bu, Abdi boga cerita yang seetik kuenya. Abdi punya cerita. Boleh Abdi ceritain, boleh? Ada satu kisah yang mana Nabi Muhammad SAW pernah bertemu dengan salah satu sahabat Nabi, yang mana sahabat tersebut Nabi Muhammad cium tangannya. Satu riwayat Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, apakah engkau melihat sahabat yang biasa kita sholat di saf pertama ini?" Sayyidina Umar menjawab, "Saya tidak melihat ya Rasulullah. Setahu saya orang tuanya sedang sakit ya Rasulullah." Lalu apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Beliau samperin sahabat tersebut. Begitu dilihat, betul, sedang apakah sahabat tersebut? Beliau sedang mengangkut kotoran orang tuanya. Beliau sedang membersihkan kotoran orang tuanya. Dengan apa? Dengan tangan telanjang. Lalu dia cucilah tangan itu. Kemudian Rasulullah menghampirinya dan Rasulullah mengambil tangan sahabat tersebut. Kemudian dia cium, dia usap, dia taruh ke mukanya. Kata Nabi, "Wahai sahabatku, ketahuilah tanganmu ini yang akan membawamu menuju surganya Allah." Masya Allah. Coba kita lihat anak zaman sekarang, melihat orang tuanya sakit, ngelihat orang tuanya udah rentang, ngelihat orang tuanya duduk di atas kursi, ngelihat orang tuanya didorong oleh kursi roda, dipakein pampers, dicemokin, mau dibersihin pakai masker dulu biar nggak kecium baunya, mau dibersihin, mau diiniin pakai sarung tangan. Karena apa? Karena dia merasa jijik dengan kotoran orang tuanya sendiri. Astagfirullah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka jika ingin kita ingin mendapatkan keberkahan dari kedua orang tua kita, ambillah kakinya, cium kakinya. Selagi orang tua kita masih hidup, cium kakinya. Temuilah orang tua kita, cium tangannya, rasakanlah wangi kulitnya, rasakanlah. Karena mungkin besok kita hanya bisa mencium bangkai daging orang tua kita karena mereka sudah tiada. Apakah air mata ini akan membangkitkan ibu kita? Apakah air mata ini bisa menghidupkan ayah kita? Tidak. Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalas. Apabila anak Adam sudah meninggal, maka putus semua hubungan. Demi Allah hadirin, sehebat apapun kita dengan kesuksesan kita, nama kita yang besar di mata manusia, usia kita yang tua di mata orang lain, demi Allah kita hanyalah bocah kecil di hadapan kedua orang tua kita. Temuilah mereka, tidurlah di pahanya, mintalah dibalur dengan doa seperti kita masih kecil dulu. Tangan mereka gemetar hadirin, tangan ayah ibu kita gemetar.
kita untuk mengusap kepala kita. Lalu ketika ayah kita berkata, ya Allah, si sulung ayah, ya Allah, si bungsu ayah, bukan lagi si bungsu yang dulu ayah gendong di pundak, bukan lagi si bungsu yang dulu kalau kau tidur di depan TV ayah pindahkan kau ke tempat tidur yang lebih nyaman, nak. Cepat sekali masa itu berlalu, nak. Suatu saat kau akan memandikan ayahmu, nak. Kau wudhukan ayah, kau basuh pundak ayah, nak. Ketika ayah sudah terbujur kaku sebagai mayit, nak. Ingat, nak, tangan yang kaku ini, tangan yang dingin ini, tangan yang keriput ini pernah menyentuh kepalamu, nak. Tangan ini pernah ayah gunakan untuk membawamu ke jalan yang benar. Tangan ini pernah membawamu, memboncengmu ke sekolah yang terkadang kau malu dengan ayahmu yang buruk, dengan ayahmu yang jelek ini, nak. Ingat, nak, tangan ini pernah membawamu ke jalan yang benar. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang bagus ibadahnya, bagus agamanya, tapi dia pernah mengecewakan orang tuanya, dia pernah membuat orang tuanya meneteskan air mata. Apa kata Nabi? Jangankan anak itu mencium bau surga, jangankan anak itu menginjak kakinya di surga. Maka dari itu, selagi kita masih ada orang tuanya, masih bisa melihat kedua orang tua kita, temuilah mereka. Mereka ingin sekali melihat kita, mereka ingin sekali kita merawatnya, melihat mereka senang, melihat mereka tersenyum. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, betapa hamba ingin melihat senyuman engkau, ya Rasulullah, betapa hamba ingin melihat senyuman dan melihat senyumannya Allah. Apa kata Nabi? Wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin melihat bagaimana Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena ketika ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya, di saat itulah Allah sedang tersenyum kepadamu. Di saat itulah Allah sedang tersenyum kepadamu. Kalau kita masih punya ibu, disitulah Allah memberikan kita tiket untuk menuju surganya. Keramat bukan pohon yang rindang, keramat bukan makam di atas bukit, keramat adalah ibumu yang berada di rumahmu. Ummi, summa ummi, anti akhir yang fa'umri, unti min awil hayati yarham muhammadi, ilmi kantar khirhana khirhafidan miwani ishfi. Maka dari itu hadirin, hormatilah kedua orang tua kita, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Walaupun orang tua kita wong desa, tidak bisa baca Quran, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, buta warna, buta huruf, tapi ingat, beliaulah yang membuat kita seperti ini. Beliaulah yang membuat kita menjadi sukses, pintar, cerdas, kaya. Itu semua berkat beliau. Janganlah membuat murka orang tua kita. Mintalah ridho kedua orang tua kita, karena ridhollahi fi ridho walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini.